Saudara terkasih, senang banget bisa menyapa hari yang baru ini. Yuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Zaman sekarang kita harus berlindung pada sabda Tuhan. Zaman sekarang, berjagalah, dunia sedang bergelora. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Ada ketenangan Bapak Ibu. Zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia sedang bergelora. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Orang yang berlindung kepada Engkau Tuhan adalah orang-orang yang percaya akan firman-Mu. Amin. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Amin. Berlindunglah dalam sabda Tuhan Yesus yang ajaib. Hanya di dalam firman Tuhan ada ketenangan, ada jaminan, ada rasa tenang, rasa aman, sukacita. Meskipun hari-hari ini kita ada di keadaan apapun, ya, kabar-kabar menggemparkan, kita doakan saudara-saudara negeri kita, bangsa kita, saudara-saudara semuanya dalam anugerah Tuhan Yesus. Yuk siapkan hati menerima sabda firman Tuhan. Amin. Zaman sekarang, berjaga-jaga. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Amin. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sampai hari ini kami ada dalam tudung perlindungan-Mu. Hati kami terus melekat kepada sabda firman-Mu. Zaman sekarang, berjaga-jaga.
In Jesus' name. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Tuhan. Yuk tetap berlindung dalam sabda Tuhan. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berlindunglah dalam sabda Tuhan. Amin. Semua akan aman dalam perlindungan sabda Tuhan. Time for Bible. Apa pesan firman Tuhan yang disuarakan Yudas di akhir zaman ini? Kita hari ini ada hidup di akhir zaman. Biarlah firman Tuhan ini termata di setiap hati, menjadi terang bagi jalan kita, menjadi penuntun hati kita, tetap ada di sentral kehendak Tuhan. Amin. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus, bimbing pimpinlah setiap kami. Namamu saja yang dipermuliakan, Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan ini, dalam kehidupan mereka, dalam keluarga kami, dan seluruh atas apa yang Engkau percayakan bagi manusia. In Jesus' name, we pray to the Father in heaven. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka firman Tuhan. Yudas, ya. Satu, Yudas ini sendiri di dalam Bible cuma satu pasal, ya. Maka kita melihat Yudas 1 ayat 1 dan ayat 2 lebih dahulu, supaya kita bisa tahu apa yang kita baca dan siapa yang berbicara ini. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang pasti akan memberkati kerohanian kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang diambil dari Yudas 1, 1, 2, dan kita akan lanjut ayat-ayat berikutnya. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian terkasih. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Bapak Ibu sekalian, di dalam Bible kita ketika mendengar nama Yudas, seringkali yang dominan atau lebih umum kita langsung membayangkan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot salah satu rasul yang akhirnya mati karena dia berkhianat begitu. Dan ketika menyebut nama Yudas, lebih banyak orang mengingat Yudas Iskariot. Ya, kalau Tuhan izinkan, mungkin suatu hari kita akan sharing tentang Yudas Iskariot. Namun saat ini Bapak Ibu terkasih, yang kita akan mendengar pesan Yudas di akhir zaman bukanlah Yudas Iskariot, melainkan Yudas hamba Yesus Kristus, Yudas saudara Yakobus.
Yakobus. Ya. Ya, kadang-kadang memang ada nama yang sama, ya. Baik saudara-saudara sekalian. Nah, dari Yudas hamba Yesus Kristus, Yudas saudara Yakobus ini menyampaikan kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam nama Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ayat 2, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Nah, harap jelas ya bahwa pesan Yudas di akhir zaman ini adalah pesan Yudas hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Nah, apa yang Pastor mau share, pesan apa yang kita mau renungkan hari ini? Kalau kita langsung maju saja saudara-saudara, kita lihat tetap Yudas pasal 1, ya memang satu pasal saja. Kita lihat satu perikop mulai ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita sekarang maju saudara-saudara, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-23. Selamat mendengarkannya firman Tuhan ini, firman Tuhan yang indah, firman Tuhan yang baik untuk rohani kita. Di sini perikopnya dituliskan nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Ya, kita sangat membutuhkan nasihat firman untuk meneguhkan iman. Mungkin di mata orang-orang yang ahli teologi atau ahli Bible, Pastor Andy ini orang yang kurang, ya, kurang dalam pengajaran, kurang dalam pemberitaan Injil, kurang dalam ilmu teologi. Ya, saya mau belajar sambil bersyukur bahwa sekalipun hari ini saya masih kurang banyak dalam penilaian banyak orang, ya. Yang saya syukuri adalah hidupku hari bersama Tuhan sungguh luar biasa. Yang di mata banyak orang saya kurang pintar, kurang mendalami, kurang tahu Alkitab, kurang ngerti teologi. Yang kurang saja bisa begini, seperti ini loh Tuhan Yesus, bentuk Tuhan Yesus, rubah Tuhan Yesus bisa bagaikan bejana yang Tuhan bentuk menjadi seperti ini. Apalagi kalau satu hari kita terus belajar. Nah, tentu yang sudah merasa lebih, sudah merasa pintar, sudah merasa luar biasa ilmu teologi, pasti lebih luar biasa dong bagaimana Tuhan mengubah dia, kalimatnya, hidupnya, pelayanannya, dan macam-macam hal yang positif. Ya, ketika firman Tuhan Pastor Andy baca, Pastor Andy mengambil rema untuk manusia rohani saya. Saya tidak mengambil firman Tuhan hanya untuk menebar perpecahan, rasa takut, intimidasi, atau hal-hal yang tidak meneguhkan iman. Nah, di sini perikopnya dari Yudas pasal 1, saudara-saudara, satu pasal ini, ayat 17 dibuka. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Kita perlu mendengar firman yang meneguhkan iman. Kita perlu mendengar nasihat-nasihat yang meneguhkan iman, yang menguatkan iman. Di luar sana begitu banyak kabar-kabar menggemparkan seperti pujian tadi. Zaman sekarang berjaga-jagalah, dekat-dekatlah.
hatimu pada firman Tuhan. Karena zaman sekarang banyak kabar-kabar yang meresahkan. Nah, sekarang kita mau lihat nih, apa pesan Yudas di akhir zaman. Kiranya menjadi berkat ya buat kita semuanya. Amin. Ayat 17, Pastor bacakan sampai ayat 23 ya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu bahwa apa? Apa yang dikatakan? Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ini sebuah pesan, pengingat bagi setiap kita. Bahwa di akhir zaman ini, mereka ada yang muncul sebagai pengejek-pengejek. Akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Jadi termasuk orang yang memberitakan firman, hati-hati jangan sampai menjadi pengejek-pengejek. Saudara-saudara yang disebut sebagai orang Kristen, orang percaya, kita mesti cek secara internal kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen, orang percaya, disebut sebagai pengejek-pengejek. Karena ini sebuah pesan di akhir zaman. Akan banyak tampil pengejek-pengejek. Harapan Pastor Andy, semua orang Kristen, orang Katolik, orang percaya, anak-anak Tuhan, janganlah dengan dalil apapun kita tampil sebagai pengejek-pengejek. Mari sama-sama kita menyuarakan firman kasih, firman Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu adalah kasih. Bahkan Tuhan Yesus tidak dapat menyangkal dirinya adalah kasih. Barang siapa yang belum hidup dalam kasih, sebetulnya mereka belum hidup di dalam terang Tuhan Yesus. Ini sebuah pesan yang kita perlu renungkan baik-baik. Di akhir zaman ini memang akan tampil pengejek-pengejek. Tetapi mengenai saya dan keluargaku, mengenai Bapak Ibu sekalian terkasih, jangan kita mau menjadi sebagai penggenap firman yang tampil sebagai pengejek-pengejek. Lanjut. Ayat 19 ya. Mereka ini adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi ternyata ada orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Mereka ini adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Apapun yang dia lakukan, apapun dia kerjakan, goalnya adalah dunia. Saya tahu bahwa top up-nya Tuhan Yesus itu adalah merendah. Semakin kita bisa merendah, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, semakin bersinar terang kemuliaan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Top up-nya dunia
berlomba-lomba naik. Siapa yang paling tinggi? Tapi top up Tuhan Yesus yang saya dapatkan itu merendah. Rendahkanlah dirimu serendah mungkin sampai tidak ada lagi level atau bagian orang bisa merendahkan kita. Dan hal ini Bapak Ibu sangat sulit tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus. Hal ini sangat, saya katakan mustahil tanpa dibimbing oleh Roh Kudus. Dan di sini Bapak Ibu sekalian melihat bahwa mereka adalah pemecah belah karena mereka hidup tanpa Roh Kudus. Mereka dikuasai keinginan-keinginan dunia yang hidup tanpa Roh Kudus. Sekarang kita maju ayat 20. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Si pengejek itu tumbuh subur di akhir zaman karena mereka hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 19. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai orang yang percaya, amin, 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 mari terus membangun roh kita, membangun human spirit kita. Be the spirit. Biarlah rohmu nyala-nyala, itu bukan cuma sekedar slogan, tapi be the spirit. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya, berdoa dalam roh ini menguatkan roh kita. Memang Bible di dalam Injil mengatakan daging itu lemah, roh ini penurut. Kasih makan roh kita. Berdoa dalam roh. Pray in the spirit. Praise God forevermore. Glory to God. Kami menyembahmu Tuhan. Lalu mulai berdoa dalam roh. Speak in tongue. Orang-orang yang tetap kuat, miliki kerendahan hati, adalah mereka yang berdoa dalam Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu belum mengerti tentang hal ini, kalau bisa jangan ditentang. Karena apa yang kita belum mengerti itu belum tentu salah. Kitanya mungkin belum masuk area tersebut. Saya bersyukur kemarin bisa berkesempatan berkunjung ke gereja yang indah, Gereja GPIB Bukit Benuas, Balikpapan. Saya banyak belajar dari keteduhan, dari liturgi ibadah, dari Bapak Pendeta, dari Bapak Majelis Penatua, dari jemaat-jemaat yang datang. Pastor datang itu untuk banyak belajar. Tidak lantas berbeda, lantas kita melihat sesuatu hal yang keliru. Apa yang kita belum tahu, belum tentu salah. Kitanya mungkin yang masih belum masuk ke area tersebut. Ketika kita mengalami, kita mendalami, kita mengikuti, ternyata indah. Dengan buku kidung pujian, dengan kostum-kostum mereka,
dengan tata cara ibadah mereka. Indah Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang berbeda bukan menjadi area untuk kita mengejek atau menghakimi. Berdoa dalam roh itu akan menguatkan kita. Ya tentu waktu Pastor ngomong ini, belum semua orang Kristen yang memahami bagaimana berdoa di dalam roh. Nanti coba sharing kepada Bapak Gembala atau Bapak Ibu Pendeta di mana Bapak Ibu digembalakan. Pasti mereka bisa menjelaskan. Ya, meskipun mungkin tidak ngeplek sama, tapi saya percaya Roh Kudus itu satu. Roh yang keluar dari Bapa, yang diutus datang ke dalam dunia, yang diminta oleh Tuhan Yesus. Roh itu satu. Dia akan mengajar kita. Meskipun tidak ngeplek sama, seperti retina mata kita nggak sama, hidung tidak sama, serupa tapi tak sama, sidik jari serupa tapi tak sama. Tetapi di mata Tuhan itu menjadi sama. Contoh misalnya, karismatik, ada yang berdoa dalam roh. Praise God forevermore, glory to God, dengan cara mereka. Lalu Protestan berdoa dengan cara mereka. Lalu Pentakosta berdoa dengan cara mereka. Katolik berdoa dengan cara mereka. Saya percaya berbeda-beda ini, saudara-saudara, itu ketika naik ke bumbungan baik Tuhan. Itu di mata Bapa, di mata Tuhan yang kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itu menjadi sama. Mungkin beda cara, beda nama, beda gereja, beda bentuk, beda sinode. Tetapi ketika orang-orang percaya dalam nama Yesus, mereka berdoa dengan cara mereka yang mereka belajar selama ini, dan Tuhan izinkan bapak-bapak gereja, mereka doa. Ini katakanlah dari karismatik gitu ya, ini dari Protestan, lalu di tengah-tengah ada Katolik gitu ya, berdoa untuk bangsa, bersyafaat untuk bangsa. Ketika naik ke bumbungan baik Tuhan, itu menjadi ukupan doa, dan semua itu menjadi satu kesatuan. Mungkin yang karismatik berdoa dalam roh, yang Katolik berdoa dengan tata cara liturgis mereka, yang Protestan dengan cara-cara tata ibadah mereka yang sudah begitu indah. Ayo, mereka naik menjadi satu kesatuan yang indah, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan Bapa Surgawi. Janganlah menjadi pengejek, misalnya ini ngejek, lu bukan begitu yang benar ini, atau ini mengejek ini, itu caramu salah, ini yang benar. Tidak begitu, saudara-saudara, ya. Saya percaya semua anak Tuhan Yesus, apapun nama gerejanya, semuanya ada Roh Kudus. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata apa? Roh akan membantu kita berdoa. Roma 8 ayat 26. Roh akan membantu kita dalam berdoa. Yang membuat seseorang kuat berdoa, suka berdoa, setia berdoa, Roh Kudus. Kalau daging enggak. Daging maunya malas-malasan, makan, mager, mabar, makan bareng, mager, malas gerak, PW, posisi enak. Daging maunya gitu. Daging maunya sekarang ini, aduh,
bocan, bobo cantik. Tapi Roh Kudus akan mampukan kita tekun, suka, like, pray, cinta hadirat Tuhan, Roh Kudus. Dan saya percaya Bapak Ibu, saya percaya, saya aminkan, saya imani bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus ada dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun setiap orang percaya dari kebenaran kepada kebenaran, dari iman kepada iman. Jadi saudara-saudara sekalian, akan tetapi kamu, saya dan saudara-saudara yang kekasih, ayat 20, Yudas 1, mari bangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dengan berdoa di dalam Roh Kudus. Pray in the Spirit. Holy Spirit melindungi, menuntun kita. Ayat 21. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Tuhan sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Orang yang berdoa dalam Roh, mereka akan terus terpelihara sampai hidup yang kekal. Amin. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Orang yang berdoa di dalam Roh akan selalu menguatkan. Orang yang lemah dikuatkan. Orang yang sakit didoakan. Orang yang susah dihiburkan. Ini bukan pekerjaan manusia biasa. Ini pekerjaan Roh Kudus dalam hidup manusia tersebut. Bagaimana bisa orang lagi lemah bisa menguatkan orang lain? Bagaimana bisa orang lagi susah, saya lagi sedih, tapi bisa memberi penghiburan kepada orang lain? Ini karya Roh Kudus. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Saya pernah bersaksi, pernah melihat sebuah kesaksian, dan saya kembali mensuara kesaksian itu. Ada orang, ini sudah berapa tahun, dalam bentuk video ya, pastor melihat orang yang cinta Tuhan luar biasa. Akhirnya menikah dengan sama-sama hamba Tuhan. Lalu setelah itu tiba-tiba ada benjolan di kepalanya, dan singkatnya itu adalah tumor ganas. Pria ganteng ini jadi seorang suami, istrinya cantik, dia seorang worship leader. Tiba-tiba mukanya itu bengkak, dan bengkak tumornya itu ganas cepat sekali. Ketika dia berjalan didorong kursi roda, ketika dia berobat, ke dokter periksa, hampir semua yang melihat dia, hatinya kasihan. Dan memang secara fisik memang kita sangat perlu iba dan kasihan. Tetapi orang yang mengalami sakit ini, dia mengizinkan Roh Kudus take over hidupnya. Bahkan ketika orang memberikan dia simpati, empati gitu, dia tidak melas. Tapi dia berkata, tahukah kalian semuanya, Tuhan Yesus itu baik. Maukah Bapak Ibu sekalian menerima kebaikan Tuhan Yesus? Maukah Bapak Ibu sekalian percaya Tuhan Yesus? Kalau mau, boleh saya doakan. Wow. Padahal secara kasat mata dia sedang lemah tubuh, tetapi dia tetap menguatkan orang lain. Ini bukan pekerjaan daging, ini bukan kemampuan manusia, ini karya Roh Kudus.
selesaikan ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakai mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Kita ada di akhir zaman. Banyak tampil pengejek-pengejek. Mari Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan ini, apalagi yang sudah subscribe di channel maupun di Facebook, follower, atau saudara yang pastor ini doakan dalam grup doa baik WhatsApp maupun Telegram. Mari berdoa di dalam roh. Mari kita jangan ambil bagian ya menjadi pengejek di akhir zaman ini. Jangan. Kita punya kemampuan untuk memilih mana kehendak daging, apa maunya daging, mana kehendak roh. Biarlah setiap roh kita dikuatkan. Berdoalah di dalam roh. Let's pray. Setiap benih firman Tuhan yang tertabur mengenyangkan rohani setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman bagi setiap kami. Berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh. In Jesus name. Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Aliran kesembuhan. Touch. Di tubuhmu yang lemah menjadi kuat. Berdoa untuk tubuh yang sedang sakit. Ada virus, jamur, bakteri, kuman. Tervonis tumor, HIV, AIDS. Tervonis diabetes, gangguan pada jantung, lever, ginjal, prostat, paru-paru, mata, penyumbatan pembuluh darah, stroke. Dengarkan ini. Besok ini mendoakanmu. In Jesus name. You heal. You free. You clear. And you clean. Be the spirit. Saya hardik setiap roh-roh kegelapan, tipu muslihat iblis dalam hidup, di jiwa, dan di roh Anda. In Jesus name. Pekerjaan-pekerjaan roh jahat, go! Out! In Jesus name. You free. Bangkitlah dari kelemahanmu. Sembuhlah dari sakitmu. Kuatlah dan menanglah. Karena manusia roh Anda, itulah hidup yang sebenarnya. Daging sama sekali tidak berguna. Yohanes pasal 6 ayat 63. Hidup baru bersama Tuhan. Taburkan berkat. Taburkan teladan iman. Kasih tahu kepada dunia lewat hidup kita siapa Yesus itu. Yesus adalah kasih. Hiduplah dalam kasih. Hiduplah dalam pengampunan. Hiduplah dalam sesuai dengan berita Injil. Jadilah terang. Yang lalu biarlah berlalu. Hari kemarin segala kegagalan kita Tuhan Yesus sudah ampuni. Tapi mengenai hari ini dan esok, mari Bapak Ibu sekalian, kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi pemberita kasih karunia surga. In Jesus name. Boleh saudara tolong Pastor Andy angkatlah dua tanganmu saat ini. Setiap tangan yang terangkat, diberkatilah engkau dan hidupmu
oleh Tuhan. Dari berkat Tuhan ini, turun berkat untuk engkau dan keluarga dan rumah tanggamu. Dari berkat Tuhan, mengalir kesehatan, kesembuhan. Yang kita wariskan sebagai orang percaya di dalam anugerah Tuhan Yesus adalah berkat turunan, sehat turunan, iman. Bukan lagi sakit turunan, bukan lagi kutuk turunan, tetapi berkat-berkat iman mengalir atas hidupmu. Diberkatilah negeriku tercinta, Indonesia. Diberkatilah semua suku-suku bangsa. Hidup dalam perdamaian, hidup dalam kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu. Hari ini kami mengucap syukur. In Jesus' name. Sama-sama kita katakan. Amin. Woo! Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Father in heaven. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Amin. Aku ditolong Tuhan. Aku sudah dipulihkan Tuhan. Aku hari ini hidup untuk menjadi berkat. Selamat masuk hari yang baru. Ya, diberkati makanan yang kau makan, diberkati minuman yang kau minum, diberkati buat tangan kita semuanya. Diberkatilah apa yang kita usahakan hari ini. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel. Ingat ya. Be the Spirit. Berdoa di dalam roh. Karena Tuhan Immanuel, Dia tinggal dalam hidupmu dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom semuanya. Terus memberkati. Close.